Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nidia Nurfadila dengan NIM 5022024-196. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kasus korupsi revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Latar belakang. Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang menjadi hambatan serius bagi pembangunan nasional di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 JO, Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi mencakup berbagai tindakan seperti penggelapan keuangan negara, penyuapan, penyalahgunaan wewenang, hingga perbuatan curang yang dapat merugikan perekonomian negara. Salah satu kasus yang mendapat perhatian publik adalah dugaan tindak pidana korupsi pada proyek revitalisasi Pasar Cinde di Palembang, Sumatera Selatan. Proyek yang awalnya ditujukan untuk memperbaiki fasilitas pasar tersebut justru diwarnai dengan dugaan penyelewengan dana, suap, dan penyalahgunaan aset negara sehingga menimbulkan kerugian besar bagi daerah dan pedagang pasar. Kasus ini menyeret sejumlah nama pejabat penting, termasuk mantan Gubernur Sumatera Selatan dan mantan Wali Kota Palembang. Dampak dari kasus korupsi ini sangat luas, tidak hanya dari sisi kerugian keuangan negara, tetapi juga menyebabkan mangkraknya pembangunan Pasar Cinde dan terganggunya aktivitas ekonomi para pedagang yang telah direalokasi. Hal ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek-proyek publik. Rumusan masalah dan tujuan makalah. Rumusan masalah: bagaimana kronologi terjadinya kasus korupsi Pasar Cinde, apa saja faktor penyebab terjadinya korupsi dalam proyek tersebut, apa dampak yang ditimbulkan oleh korupsi Pasar Cinde terhadap masyarakat, dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dan pihak terkait dalam menangani kasus ini. Dan tujuan makalah yaitu menjelaskan kronologi dan latar belakang terjadinya kasus korupsi Pasar Cinde, menganalisis faktor penyebab yang memicu terjadinya korupsi pada proyek publik, menjelaskan dampak korupsi bagi perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat Palembang, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan pencegahan kasus ini. Sejarah Pasar Cinde. Pasar Cinde merupakan salah satu pasar tradisional tertua di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pasar ini dibangun pada tahun 1958 hingga 1960 dan mulai beroperasi pada awal 1960-an. Sejak awal berdirinya, Pasar Cinde telah menjadi pusat perdagangan kebutuhan pokok masyarakat Palembang seperti bahan pangan, hasil bumi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lainnya. Peran Pasar Cinde dalam perekonomian kota sangat besar. Pasar ini menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi rakyat dan tempat mencari nafkah bagi pedagang kecil dan menengah. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat, tetapi juga memiliki nilai sejarah yang tinggi karena menjadi saksi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat pada masa setelah kemerdekaan. Secara arsitektural, Pasar Cinde menonjol karena mengusung gaya modernis pada zamannya. Struktur bangunannya dirancang dengan pendekatan fungsional, termasuk penggunaan atap beton lengkung besar yang menjadi ciri khas dan kekuatan visual pasar ini. Desainnya dipengaruhi oleh prinsip-prinsip arsitektur modern pasca kolonial yang mengedepankan efisiensi dan estetika. Karena keunikan dan nilai sejarahnya, bangunan Pasar Cinde sempat ditetapkan sebagai bagian dari bangunan cagar budaya oleh pemerintah daerah. Namun, seiring waktu, kondisi fisik pasar mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah merencanakan revitalisasi menjadi pasar modern. Namun, rencana ini menimbulkan kontroversi karena Pasar Cinde berstatus sebagai bangunan cagar budaya, sehingga pembongkaran tanpa prosedur yang benar dianggap melanggar hukum.
Kronologi kasus. Proyek pembangunan dimulai pada tahun 2018 bekerjasama antara pemerintah Kota Palembang dan pihak swasta. Dalam pelaksanaannya, muncul dugaan penyimpangan anggaran serta ketidakterbukaan laporan keuangan. Pada tahun 2020, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi dalam proyek tersebut. Hasil penyelidikan menemukan adanya markup anggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pihak. Sejumlah pejabat dan kontraktor kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada periode 2021 hingga 2022. Akibat kasus ini, proyek revitalisasi Pasar Cinde terhenti dan menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Pemerintah daerah berupaya melanjutkan pembangunan dengan pengawasan yang lebih ketat. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam setiap proyek publik. Faktor penyebab. Kasus korupsi pada proyek revitalisasi Pasar Cinde disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya transparansi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek. Informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil kerja tidak disampaikan secara terbuka sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Selain itu, pengawasan dari pihak pemerintah daerah dan lembaga terkait masih lemah, sehingga tindakan penyalahgunaan dana tidak segera terdeteksi. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat dan kontraktor juga turut memperburuk keadaan, di mana mereka memanfaatkan jabatan dan kerjasama proyek untuk keuntungan pribadi. Faktor lain yang berperan adalah proses tender yang tidak sesuai prosedur, serta kurangnya integritas dan akuntabilitas aparat pelaksana proyek. Rendahnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang bersih dan tanggung jawab publik membuat praktik manipulasi laporan dan markup biaya semakin mudah dilakukan. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan bahwa minimnya pengawasan, lemahnya sistem kontrol, dan rendahnya moralitas pelaksana proyek menjadi penyebab utama terjadinya korupsi dalam proyek revitalisasi Pasar Cinde Palembang. Dampak kasus. Kasus korupsi revitalisasi Pasar Cinde menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, pemerintah, dan perekonomian daerah. Pembangunan pasar menjadi terhenti dan mangkrak sehingga para pedagang kehilangan tempat berjualan dan mengalami penurunan pendapatan. Dari sisi pemerintah, kasus ini merusak kepercayaan publik terhadap kinerja dan integritas aparatur negara, karena proyek yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan justru menimbulkan kerugian negara. Kerugian keuangan negara mencapai miliaran rupiah akibat penyalahgunaan dana dan markup biaya proyek. Selain itu, perekonomian lokal menjadi terganggu karena kegiatan jual beli di sekitar pasar menurun drastis. Citra Kota Palembang sebagai daerah dengan potensi ekonomi tinggi juga ikut tercoreng akibat kasus ini. Secara sosial, muncul rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proyek pemerintah, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Adapun upaya penanganan, pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah untuk menangani kasus korupsi pada proyek revitalisasi Pasar Cinde. Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap penggunaan anggaran serta menelusuri aliran dana proyek. Beberapa pejabat dan pihak kontraktor yang terlibat ditetapkan sebagai tersangka dan diproses melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Langkah hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan prinsip keadilan. Selain menegakkan hukum, pemerintah daerah memperkuat sistem pengawasan internal dan memperbaiki tata kelola proyek publik agar penyimpangan serupa tidak terulang. Proses tender dan pelaporan keuangan juga diperketat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Upaya lain yang dilakukan adalah melibatkan lembaga pengawasan independen serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proyek pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan setiap proyek publik dapat berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi. Kesimpulan, kasus korupsi Pasar Cinde di Palembang mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan aset daerah, khususnya pada proyek revitalisasi pasar yang berstatus cagar budaya. Penyimpangan terjadi dalam proses penunjukan mitra kerjasama, penandatanganan kontrak yang tidak sesuai ketentuan hukum, serta perusakan bangunan yang dilindungi. Hal ini menunjukkan adanya praktik penyalahgunaan wewenang oleh pihak terkait demi kepentingan pribadi maupun kelompok, sehingga merugikan negara, masyarakat, dan menghilangkan
nilai sejarah Pasar Cinde. Adapun saran yaitu aparat penegak hukum harus menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kasus korupsi Pasar Cinde agar menimbulkan efek jera. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan memastikan transparansi dalam setiap proses pembangunan publik. Setiap proyek revitalisasi harus mengutamakan pelestarian bangunan cagar budaya agar nilai sejarah tidak hilang. Masyarakat dan lembaga independen perlu dilibatkan dalam proses perencanaan serta pengawasan proyek pembangunan untuk mencegah korupsi, serta reformasi birokrasi perlu diperkuat dengan menanamkan integritas dan etika kepada pejabat publik untuk mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.